Halo guys, kembali lagi di channel HP by. Oke, langsung aja, semangat banget serius untuk video kali ini guys. Karena video ini mungkin akan cukup berguna banget buat kalian-kalian semua yang lagi nyari HP untuk modal 2 jutaan. Karena di sini aku akan coba sharing tipis-tipis pengalaman memakai Xiaomi Redmi Note 11 di beberapa hari terakhir, dan aku bisa bilang HP itu kayak hampir nggak ada kekurangan gitu guys. Kayak cukup sempurna gitu untuk HP di range harga 2 jutaan. By the way, HP ini harganya di 2,5 juta, harga baru resmi di Xiaomi Official Store. Apa sih yang ngebikin HP ini tuh kayak kayak apa ya? Kayak worth it parah lah menurut aku, atau kayak hampir sempurna. Nah, kita akan ulas tipis-tipis, tapi BTW buat kalian yang nyari HP bekas konten, semuanya aku jual di HP by Store di Shopee. Ya, kalian bisa follow juga, nanya-nanya boleh. Link tokonya aku taruh di kolom deskripsi, guys. Oke, guys, pertama kita mulai dari segi tampilan dan body shiming aja lah ya, secara simple. Dilihat dari luar, HP ini tuh pertama kita lihat dari belakang aja dulu. Ya, desainnya sih menurut aku ini udah ciri khas banget HP Xiaomi dari modul kameranya. Tapi yang aku bisa tegasin di sini, kalau ngomongin desain kan semua orang itu beda-beda ya, tergantung seleranya. Ya paling modul frame mengkotak ini udah mulai ngikutin tren HP zaman sekarang, cuman kotaknya kurang tegas. Ini masih ada lengkungan di bagian belakang sama depan, tapi ini punya kelebihan dipegang itu bener-bener feel gripnya nyaman, apalagi ya HP-nya juga nggak termasuk berat, cuman 178 gram dan HP-nya termasuk tipis, dipegang enak, build quality-nya berasa mantep aja gitu, finishing-nya ngedov di bagian belakang, ini juga bagus meskipun nggak terkesan kiloan mewah gitu, tapi ini punya kelebihan nggak gampang nempel sidik jari, sama yang nggak licin juga, pegangannya enak, desainnya kalau aku bisa bilang ini HP kayak sederhana aja lah, simple gitu. Tapi punya kelebihan guys, karena ini udah punya IP rating IP53, jadi mulai tahan cipratan air sama tahan debu guys. Jadi HP ini punya durability yang lebih baik dibanding HP yang nggak punya sertifikat kayak gitu. Oke, lanjut kita balik tampilan depan. Nah, ini nih, dari segi layar HP ini mulai tuh kelebihannya mulai oke nih. Pertama, HP ini sudah dikasih Corning Gorilla Glass 3. Terus HP-nya udah pakai model layar Punch Hole Infinity O di tengah seperti itu kamera depannya. Jadi ini lebih cakep guys dibanding HP di harga segini yang biasanya rata-rata masih pakai water drop. Dan ngomongin layar, ini juga bagus karena layarnya sudah AMOLED. Gila sih. Dengan refresh rate yang udah tinggi 90 Hz, ditambah lagi untuk resolusinya sudah aman 1080p, plus kerapatan pixelnya di 400 ppi. Dari segi layar, HP ini bener-bener nggak ada kekurangan. Layarnya AMOLED udah pasti, dari segi warna gonjreng parah, resolusi tinggi, jadi layarnya udah tajam. Terus tampilan cakep, model punch hole, refresh rate tinggi, view angle-nya juga bagus kalau kita lihat dari segi serong samping kanan kiri. Dan juga brightness-nya juga termasuk terang di 700 nits. HP ini menurut aku dari segi layar bener-bener nyaman banget buat nonton, buat main game, buat ngelihat konten visual, sangat memanjakan mata guys. Oke guys, selanjutnya pada bagian kameranya. Iya, HP ini memiliki kamera beresolusi 50 megapiksel. Tapi oke lah, di kompetitor di harga segini juga banyak di 50 megapiksel. Tapi kalian tunggu dulu. Kita ngomongin kelengkapan lensanya, ini lumayan oke guys, karena sudah dikasih 4 lensa. Udah dikasih lensa ultra wide, lensa 2 tambahan tuh potret sama makro. Oke, kita lihat dari kualitas fotonya dulu. Di pencahayaan yang cukup, ini bagus banget sih kalau menurut aku. Dynamic range-nya ini luas, kalian bisa lihat aja sampel fotonya. Terus untuk kualitas foto di lensa lebarnya juga ini bagus banget. Dan itu jelas kepake banget ya, HP ini punya lensa lebar untuk foto-foto di tempat yang sempit ataupun pengen dapat angle lebar, HP ini bisa guys. Terus untuk foto di pencahayaan yang agak rada kurang, memang HP ini agak lemah ya. Dari segi warna, ketajaman mulai menurun, terutama di malam hari. HP ini udah mulai kelihatan mode malamnya nggak sebagus HP-HP Infinix ataupun Realme yang pernah aku coba. Jadi mode malamnya kayak warnanya kurang oke, terus ketajamannya juga kurang, keterangannya juga kurang. Tapi yang paling aku suka banget dari kamera si
Infinix Note 11 ini adalah dari segi perekaman video. Nah, ini yang perlu kalian ketahui banget karena rata-rata HP di harga 2 jutaan ini kameranya masih guncang-guncang parah, coy. Dan ini tahun 2023. Nggak enak banget kalau kita merekam video masih guncang-guncang. Di HP ini kalian lihat aja kameranya bener-bener buat ngevideo stabil banget di resolusi 1080-30 fps. Oke, belum bisa 4K, tapi ini jelas bagus banget buat bikin rekaman-rekaman video buat story atau buat konten apa aja. Oke guys, di luar lagi hujan. Sorry banget kalau kalian mendengar suara rintikan hujan gitu. Oke, lanjut. Aku bahas dari segi speaker. Iya, ternyata HP ini punya speaker yang stereo juga. Ada 2 di bagian bawah sama di bagian atas. Untuk kualitasnya ini volumenya oke, keras, dan bassnya juga lumayan terasa, nggak cempreng-cempreng amat. Dan suaranya detail, cukup kerasa jernih juga guys. Dan memang untuk stereo speakernya ini masih keras yang bawah ya, yang atas ini kayak pelengkap doang. Dan untuk detailnya kalian bisa denger aja sampel suaranya berikut ini. Oke guys, selanjutnya pada bagian performa. Ini menarik sih. Mungkin bagian ini bagian paling bisa dibilang bukan kelebihan telak gitu. Atau bisa dibilang lemah sih enggak ya. Ataupun kekurangan juga enggak. Tapi kalau kita lihat dengan kompetitor di HP zaman sekarang dengan rentan harga yang sama, HP ini bisa dibilang kalah. Karena 2 jutaan HP zaman sekarang udah pakai chipset MediaTek Helio G96, Helio G99, bahkan banyak dipakai HP 2 jutaan kayak Poco M5, Infinix Note 12 2023, Tecno Pova 4 gitu. Terus ada Realme 10 yang Antutunya rata-rata di 300 ribuan ke atas. HP ini masih pakai Snapdragon 680 yang Antutunya di 240 ribuan. Tapi HP ini tidak jelek guys performanya. Untuk multitasking, perpindahan aplikasi ya harian sosmed gitu masih lancar, kenceng-kenceng aja. Untuk gaming juga masih oke. Aku cobain Mobile Legends, grafis bisa sampai ultra, performanya juga lancar-lancar aja buat main ML, rata kanan sekaligus aman. Untuk main PUBG juga masih lancar-lancar aja, bahkan HP ini punya sensor gyroscope yang hardware, jadi jelas lebih enak buat game semisal kayak PUBG. Intinya buat main game ini enak. Gak tahu kalau buat main Genshin, aku nggak tahu buat kalian yang pakai HP ini buat main Genshin bisa sharing di kolom komentar bisa nggak sih? Soalnya G99 di pesaingnya itu udah bagus-bagus banget buat ngegame. Tapi so far so good, HP ini performanya nggak jelek dan jelas masih enak buat harian ataupun buat main game yang sesuai lah di kelasnya ini. Oke guys, selanjutnya pada bagian baterainya. Sekali lagi HP ini juga oke banget dari segi baterainya guys. Karena sudah pakai baterai berkapasitas 5000 mAh dengan charging 33 watt. Gila ini, aku pakai HP ini buat screen on time pemakaian standar, sosial media sama ngegame tipis-tipis, kuat di atas 7 jam SOT. Dapat screen on time seperti itu udah cukup awet. Dengan catatan ini layar AMOLED, refresh rate tinggi loh ya. Dan bagusnya lagi dari segi chargingnya, ini 33 watt, aku ngecas dari baterai merah sampai 100% itu butuh waktu di 70 menitan gitu. Kalian bisa lihat aja sampel screenshotnya. Meskipun Xiaomi ngeklaim HP ini dari 0 sampai 100 butuh waktu 1 jam. Tapi mungkin faktor charging di tempat itu kan beda-beda ya. Mungkin di tempat AC sama di tempat yang rada panas kayak kamarku ini ya mempengaruhi juga. Tapi intinya charging 33 watt ini udah termasuk bagus dan kenceng. Intinya udah aman lah, baterai sama chargingnya mantap. Oke guys, dan sekarang saatnya closing. Jadi kesimpulannya gimana nih? Apakah Xiaomi Redmi Note 11 dengan harga 2,5 juta ini worth it buat dibeli? Kalau menurut aku sih HP ini bisa dibilang worth it parah sih untuk HP di kelas harga 2 jutaan.
Ya, kalau dicari kekurangan ya tetap aja HP harga segini nggak sempurna, kayak HP ini belum 5G guys, mungkin di harga 2 jutaan mulai ada yang ngasih jaringan 5G meskipun speknya dipotong-potong banget, tapi ya kalau kalian nggak memperhatikan jaringan itu, HP ini worth it parah, desain pegangan nyaman, layar bagus, performa juga masih oke, kamera bagus terutama perekaman videonya, speaker stereo, baterainya awet, chargingnya kenceng, fitur-fitur juga oke, ada IR blaster, terus ada NFC. HP ini punya NFC dan IP rating IP53, terus sensor gyroscope gitu. Gila nggak sih? Luar dalam mantap. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa menurut kalian HP ini worth it atau tidak? Kalian komentar aja. Dan video sekian dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye bye.